Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selamat sore Bapak Ibu Saudara semuanya. Salam damai sejahtera dan sukacita bagi kita semua. Tidak terasa 21 hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2023. Tapi satu hal yang saya tahu, Tuhan Yesus tetap baik apapun keadaan saudara. Amin. Kok aminnya pelan saudara? Tuhan Yesus baik, amin. Ya, dia selalu baik. Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mari Bapak Saudara, sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh ada di gerejamu, satu kerinduan kami. Kami datang dengan hati yang haus. Kami datang dengan hati yang rindu. Kami rindu ketemu dengan Engkau. Membawa korban, pujian, penyembahan yang terbaik dari hidup kami. Kami persembahkan di hadapan-Mu. Biar melalui pujian dan penyembahan kami, Engkau disenangkan Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Kami siap memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Ini korban syukur kami Tuhan pada sore hari ini. Yang terbaik kami berikan kepadamu. Banyak yang Kau berbuat dalam hidup kami. Kami katakan Kau luar biasa dahsyat Tuhan. Haleluya. Dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau luar biasa baik buat kami. Haleluya. Yuk sama-sama katakan banyak yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Rancangan-Mu indah, Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, hati kami melimpah dengan ku syukur Tuhan. bersyukur Tuhan Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. katakan hatiku tak gentar Tuhan. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Kaulah Yesus, haleluya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Panggil dia Kaulah Yesus. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu, buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup.
kasih. Kami ada sebagaimana kami ada di sore hari ini, di saat ini Tuhan, hanya karena kemurahan-Mu, hanya karena kasih sayang-Mu Tuhan. Kiralaba syakaralaba yaralaba yaralaba. Bapa, di sore hari ini Tuhan, kami mau panjatkan doa-doa kami Tuhan, syafaat kami untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami mau perkatakan Shalom-Mu selalu ada di bangsa Indonesia ya Tuhan. Shalom-Mu tidak pernah meninggalkan bangsa dan negara kami Tuhan. Hiaralaba syakaralaba. Berkat dan pengurapan-Mu turun atas alam Indonesia Tuhan, atas sawah dan ladang yang subur, laut yang kaya Tuhan, lembah dan gunung yang berlimpah-limpah dengan mineral logam mulia dan yang berharga Tuhan. Engkau berkati mereka yang mengelolanya Tuhan, agar mereka mengelolanya dengan takut akan Tuhan, sehingga seluruh kekayaan alam ini Tuhan dapat dirasakan, dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Hiralaba syakaralaba Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo sekeluarga besar, dan juga Bapak Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin dan sekeluarga besar. Tuhan, di beberapa saat sisa pemerintahan mereka, kiranya Engkau berkati mereka, Engkau beri pengurapan mereka, Engkau beri hikmat kesatuan hati ya Tuhan, sehingga walaupun sejengkal waktu lagi Tuhan, mereka tetap dapat membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa lain ya Tuhan. Engkau berkati para menteri kabinet yang masih bertugas saat ini Tuhan, pemerintah dari yang tertinggi sampai yang terendah di pelosok daerah. Tuhan, beri kesatuan hati, Engkau beri hikmat, takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawab mereka Tuhan, dengan sungguh-sungguh mengutamakan kepentingan masyarakat Indonesia di atas kepentingan pribadi, di atas kepentingan golongan, di atas kepentingan partai. Kuralaba syakaralaba. Oh Tuhan, kami mau perkatakan bahwa berkat-Mu Tuhan senantiasa Engkau limpahkan bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tidak ada intoleransi Tuhan. Biarlah toleransi-Mu selalu Tuhan Engkau berkati bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga kami boleh beribadah sesuai dengan perkenanan-Mu Tuhan. Engkau berkati para TNI, Polri ya Tuhan yang menjaga negara ini. Engkau beri kesatuan hati, Engkau beri kekompakan ya Tuhan, sehingga mereka dapat menjaga keamanan Indonesia ini ya Tuhan. Dengan perlindungan-Mu ya Bapa, mereka boleh melaksanakan tugas mereka dengan baik ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gembala sidang kami ya Tuhan, Pastor Thomas Chandra. Tuhan, kiranya Engkau berkati Pastor Thomas dengan kesehatan yang prima ya Bapa. Engkau berikan kepekaan yang lebih lagi Tuhan, untuk mendengarkan apa yang menjadi keinginan-Mu untuk FLC ya Tuhan, sehingga beliau boleh Engkau pakai membawa hadirat Tuhan turun di tengah-tengah bangsa Indonesia, bahkan di daerah dan di mancanegara ya Tuhan. Dan biarlah melalui beliau Tuhan, banyak orang mengalami pemulihan, kesembuhan, serta mujizat-mujizat lain yang Engkau boleh nyatakan melalui gembala sidang kami ya Bapa. Berkati juga gembala lokal kami, Pastor Abraham Irwan sekeluarga ya Tuhan. Engkau beri kekuatan, Engkau beri kesehatan, hikmat, pewahyuan, dan kepekaan di dalam melayani jemaat-jemaat-Mu, umat-Mu di FLC Tangerang ya Tuhan, bahkan juga di tempat-tempat lain. Tuhan, berkati Ibu Bella ya Bapa dengan kesehatan, kekuatan, hikmat Tuhan. Ia dapat melaksanakan tugas tanggung jawabnya mendampingi Pastor Abraham Irwan ya Tuhan, baik itu sebagai istri pun juga sebagai Ibu Gembala ya Tuhan, di dalam menggembalakan kami umat-Mu di FLC Tangerang sini. Berkati juga Ilove, Dave, Elia dengan kekuatan dan kesehatan Tuhan, dan biarlah mereka boleh bertumbuh di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan senantiasa. Berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan di FLC Tangerang dalam ibadah sore hari ini ya Bapa, dari WL Singer, imam-imam musik Tuhan, tim multimedia, semua
kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Engkau berkati urapi seluruh peralatan yang dipakai di dalam ibadah sore hari ini ya Tuhan. Jaringan listrik, jaringan internet, semuanya bekerja dengan baik ya Bapa. Sehingga jemaat-jemaat-Mu baik onsite maupun online ya Tuhan dapat mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Dan mereka boleh merasakan hadirat Tuhan penuh di dalam tempat ini ya Bapa, di dalam ibadah sore hari ini. Engkau berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, baik yang onsite maupun yang online, baik juga yang dalam perjalanan yang Engkau masih kirimkan mereka dari utara, selatan, timur, barat. Tuhan berkati, mampukan kami setiap jemaat-Mu menyediakan hati kami ya Tuhan sebagai tanah yang subur untuk kami boleh mengerti, memahami firman-Mu ya Tuhan. Kami boleh melakukannya dengan sungguh di dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh tertanam. Kami boleh menjalani padang gurun dan selalu tetap berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati Pastor Reinhard Emon yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu di sore hari ini Tuhan. Berkati urapi beliau, beri kepekaan yang berlebih lagi untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan, dan menyampaikannya kepada kami sesuai dengan perkenan-Mu ya Bapa. Dan biarlah melalui hamba-Mu ini Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja sehingga yang sakit mengalami kesembuhan, yang berbeban berat Tuhan ringankan, yang mengalami keterikatan Engkau pulihkan, dan yang menemui jalan buntu bagi mereka pintu-pintu berkat Tuhan bukakan. Kiralaba syakaralaba, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu di bawah pimpinan tangan kasih-Mu. Kiralaba syakaralaba, kehendak-Mu yang jadi atas kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya saudara. Siap menari bersuka cita amin. Yang siap sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Come on. Woo. Begitu besar kasih Tuhan buat saudara dan saya. Kasihnya menyembuhkan kita. Haleluya. Sama-sama katakan begitu besar. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Ingat kasih Yesus, amin. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. kasih-Nya menyembuhkan oleh bilur-bilur Yesus yang sakit sembuh, amin. Haleluya, sama-sama begitu besar. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku,
selamat yang berkorban. Untuk diriku kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Apa? Kasih Yesus bagiku. Oh, ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sekali kata ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah. Kasih-Nya mengubah hidupmu dan hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Ya, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, katakan kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya. Tepuk tangan di atas, come on. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ya sama terpujilah, come on. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh, Kau kuat, kuat dan penuh kemuliaan. Katakan satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh, ajaib dan penuh keagungan. Katakan kita satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama katakan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan memberitahu untuk selamanya. Sorakan kata haleluya. Bersama-sama terpujilah, come on. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Katakan Engkau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Oh, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama lebih keras, come on. Tambah keras. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas, ya, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa.
Sorak-sorak yang terbaik buat Allah kita yang dahsyat. Katakan haleluya. Oleh bilur-bilurnya yang sakit sembuh, amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, Tuhan berkati. Baik, sebentar kita mau berikan persembahan yang pertama yang terbaik buat Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita mau satu dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau berikan kami kesempatan untuk kami memberi taburan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah kami beri dengan sukacita. Kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan berkati. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Katakan aku masih punya Tuhan. Yes God, haleluya, sama-sama. Aku masih punya Tuhan. Kita masih punya pengharapan selama masih Tuhan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, tetap percaya. Kau pembuat mujizat Tuhan, pembuat mujizat di hidup. Mari Bapak Ibu yang sudah berikan persembahan, saya undang kita semua boleh bangkit berdiri yuk. Tetap percaya, takkan ku takut, Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya, dengan iman katakan aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Amin, amin. Punya pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku tetap Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kehadiran. Terima kasih buat kuasa-Mu. Terima kasih buat mujizat-Mu. masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Berikan yang meriah buat Tuhan, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Oh. Mari sembah Dia. Yesus ada di tempat ini. Kuasanya tidak berubah, baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Oh. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Raja damai. Oh, terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Yesus. Sembah Dia, sembah Dia. Yesus ada di tempat ini. Dia menjamah saudara, Dia mengasihi saudara.
Hiratakaraya sikira laba 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 laba. Hiratakaraya sikira laba 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 laba. Hiratatakaraya sikira laba 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 laba. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh. Buka hatimu untuk kebenaran firman Tuhan. Dia mengasihi saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia ingin selalu dekat dengan saudara dan saya. Kita akan naikkan pujian. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Musim akan selalu berganti. Amin, amin. Kasih Tuhan tetap abadi. Terima kasih Tuhan. Takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Tuhan melindungi. Terima kasih Bapa. Turun di udara, Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menganyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Musim akan selalu berganti. Amin, amin. Kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Melindungi, burung di udara, Tuhan pelihara. Karena kasih. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai niramu tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku. Terima kasih Tuhan selalu menjagaku, Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Ia mengenyangkanku, Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Ia mengenyangkanku, Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami percaya firman-Mu akan menguatkan, meneguhkan kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami pergumulan berat diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Karena nama Yesus, nama yang dahsyat, nama yang perkasa. Urapi kami semua Tuhan, dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, shalom. Belum semua, shalom. Puji Tuhan. Kita masuk pada bulan Desember, suasana Natal Bapak Ibu Saudara. Kalau kita perhatikan, kita masuk ke mall atau ke restoran, sudah mulai didengungkan lagu-lagu Natal. Bahkan kita lihat aksesoris Natal di mana-mana. Kalau kita melihat pohon Natal, pasti kita akan pasti terbesit dalam pikiran kita bahwa Yesus mengasihi saya. Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Perkenalkan, nama saya Reinhard S.Emon. Saya bersama istri saya, silakan berdiri Ibu Imelda. Haleluya. Buka maskernya biar lihat, biar saling kenal. Puji Tuhan. Istri yang cantik, istri yang mengasihi suami dan anak-anak. Saya didampingi oleh anak bungsu saya, Grace. Ya, berdiri Grace. Ini anak bungsu saya ya. Grace ini dia kuliah di UPH, ambil ilmu komunikasi, sudah semester 3. Ya, ini anak saya, anak anugerah. Kenapa saya kasih nama dia Grace? Dia tanya, Mi kenapa kasih nama saya Grace? Kamu memang anak anugerah. Saya punya anak 3. Tadi sore jam 4 tadi saya mendoakan rumah anak saya Joshua. Joshua ini belum menikah, tapi dia sudah mau beli rumah, di Citra 7. Tadi saya berdoa bersama istri sama anak saya, calonnya seorang dokter dan sudah praktek Bapak Ibu Saudara. Kemudian anak saya yang ketiga, dia kuliah di Telkom Bandung. Sekarang ambil S1 dan lanjut S2 di Telkom Bandung. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, bapaknya kelihatannya masih muda Saudara. Tapi sudah tua Saudara. Orang lihat muda tapi sudah tua Saudara. Umur sudah di atas gocap Saudara. Ya, usia di atas gocap. Kalau saya jalan sama istri sama anak, orang pikir kita kakak beradik Saudara. Ya, sama apalagi maminya jalan sama anaknya, kirain kakak adik. Selalu dia tanya, kalau istri saya tanya, ini guyon Bapak Ibu. Kalau suka naik motor, saya naik motor sama istri, selalu dia tanya, Pi, saya sama yang depan ini gemukan mana? Selalu tanya begitu. Saya bilang, kamu masih langsing, masih bagus. Saya bilang, punya anak 3 udah besar-besar. Ya, dia bilang lagi program, lagi ngurusin badan. Saya bilang gak usah terlalu kurus-kurus, sedang-sedang aja yang penting sehat. Amin. Kami mengembalakan
Gereja Tuhan di GBI Taman Modern. Kami sudah menginjak tahun yang ke-23 pengembalaan ya. Bersyukur tempat ini bagus saudara, sound systemnya bagus, pujian penyembahannya saudara-saudara ya bagus. Tempat dulu pernah di Pipe Hotel saudara. Pak Abram, baru datang Pak Abram ya. Pak Abram waktu di Pipe Hotel saya pernah melayani kurang lebih 4 tahun yang lalu ya. Sudah lama. Tempat ini besar, puji Tuhan kita percaya ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Kristus untuk beribadah di tempat ini. Amin. Puji Tuhan. Suasana Natal, saya juga akan menyampaikan firman Tuhan tentang berita Natal. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita yang terdapat dalam Lukas pasal yang kedua. Ayat yang 11 sampai yang ke-14. Lukas pasal 2 ayat 11, demikianlah firman Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera dibutuhkan oleh semua orang. Ya, kalau orang berkata kalau bisa dibeli, pasti orang mau beli. Tetapi damai sejahtera itu tidak bisa dibeli. Kalau saudara datang ke toko, kalau tanya, kok ada jual damai sejahtera enggak? Pasti engkaunya bilang ini orang udah enggak waras ini. Tanya di toko, saya mana damai sejahtera. Kalau kita mau beli damai sejahtera enggak bisa di toko. Enggak bisa dibeli. Damai sejahtera hanya kita dapat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berita tentang damai sejahtera. Saat ini semua kita membutuhkan damai sejahtera. Di masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar kita bisa melewati. Kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Natal. Semua karena Tuhan Yesus Kristus. Natal berarti tentang Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Waktu saya kecil, saya kalau Natal pasti ingatnya hadiah. Ya, dapat hadiah baik dari gereja atau hadiah dari orang tua. Pasti kita akan punya kenangan. Setiap kita punya kenangan waktu Natal. Mungkin waktu kita masih di kampung tempat kelahiran kita. Saya kebetulan lahirnya di Kalimantan. Ya, saya lahir di Kalimantan, tapi saya sudah lama di Jakarta kurang lebih 35 tahun. Waktu saya ingat waktu di kampung halaman saya, setiap orang pada waktu bulan Desember itu sudah mulai bersih-bersih. Bersih rumah, ngecat pagar, kemudian membersihkan gotong royong, membersihkan jalanan, kemudian jembatan dan lain sebagainya saudara. Tentu Natal itu mempunyai kenangan yang luar biasa buat saudara dan saya. Mungkin kita saat ini kita nggak bisa Natal bersama orang tua kita karena kita sudah merantau di Tangerang, di Jakarta, dimanapun kita berada saat ini. Tetapi berita Natal itu saudara akan terus mengiang-ngiang dalam kehidupan saudara. Karena Tuhan mengasihi kita, amin. Dia datang ke dunia ini ya untuk menebus dosa saudara dan saya. Sejak kejatuhan manusia jatuh ke dalam dosa Adam dan Hawa, jalan satu-satunya untuk menyelamatkan umat manusia hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Kenapa ada banyak orang berkata, kenapa kamu sembah Tuhan, Tuhan manusia? Yesus itu saya katakan, Yesus itu bukan dilahirkan seperti layaknya suami istri. Pada waktu Maria mengetahui bahwa dirinya hamil dan Yusuf diam-diam dia mau menceraikan Maria. Padahal mereka dalam status masih tunangan. Jadi Maria dan Yusuf itu masih statusnya tunangan. Bayangkan waktu tunangan tiba-tiba hamil. Bayangkan. Pasti dalam benaknya Yusuf dia berpikir ini anak siapa?
Saya tidak pernah berhubungan dengan dia kok tiba-tiba hamil. Pasti berkecamuk dalam dirinya Yusuf. Dia berkata ini yang benar ini. Calon istri saya ini sudah berkhianat nih, selingkuh dan lain sebagainya dengan orang lain, berkecamuk. Tapi pada saat dia ingin mempunyai niat untuk menceraikan Maria, malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf, Yusuf, jangan engkau ceraikan Maria, sebab anak yang dikandung olehnya lahir dari Roh Kudus. Dan Bapak Ibu Saudara, kelahiran Yesus itu bukan seperti kelahiran bayi biasa. Dan kelahiran Yesus adalah kelahiran yang dahsyat, luar biasa. Bahkan dikatakan kemuliaan Allah memenuhi tempat itu, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, damai sejahtera itu berarti suasana hidup damai, rukun, tentram. Ya. Bagaimana caranya agar kita mengalami damai sejahtera di bumi? Kita harus berdamai. Kita harus berdamai. Yang pertama, kita berdamai dengan Tuhan. Katakan amin. Berdamai dengan Tuhan. Kalau kita ingin mengalami damai sejahtera, kita harus berdamai dulu dengan Tuhan. Sebab dosa itu membuat jurang pemisah kita dengan Allah. Tetapi Yesus datang untuk menyelamatkan saudara dan saya supaya kita diselamatkan oleh Tuhan. Supaya kita didamaikan dengan Allah. Jalan satu-satunya untuk menyelamatkan umat manusia. Makanya kekristenan itu Yesus pernah lahir, kemudian Yesus juga mati di kayu salib, kemudian dia naik ke surga menjadi Tuhan dan juru selamat kita. Jadi kalau orang tanya kita, kenapa kamu menyembah Tuhan manusia? Kita katakan Yesus itu dilahirkan dari Roh Kudus. Yesus itu berasal dari Allah. Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah Tuhan. Amin. Dia bukan hanya manusia biasa, tetapi dia sebagai Allah yang menyelamatkan umat manusia. Orang yang belum menyelesaikan dosanya secara tidak langsung menjadi seteru atau musuh Allah. Jadi kalau kita tidak menyadari bahwa kita orang berdosa, ya, kita adalah seteru daripada Allah. Jadi kita harus menyadari, saya orang berdosa, saya perlu Tuhan. Jadi kalau orang tanya, Pak, kapan ya kita bisa mengalami damai sejahtera? Ya, damai sejahtera Tuhan memberikan setiap saat kepada saudara dan saya. Damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan buat saudara dan saya tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Jadi kalau anak muda pengen hura-hura terus, pengen senang-senang terus, pengen ngumpul sama teman, ada saatnya dia sendiri, saudara. Dia pulang ke rumah, dia masuk ke kamarnya, akhirnya menyendiri lagi, galau lagi. Kalau kita hanya mengharapkan sukacita dari luar, dari lingkungan, dari suasana teman-teman kita, maka kita akan boring, maka kita akan balik lagi seperti sedia kala. Pasti kita sedih lagi, pasti kita galau lagi, pasti kita stres lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika engkau mengalami Tuhan, berdamai dengan Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disitulah engkau mengalami damai sejahtera di dalam Tuhan. Amin. Bergaulah dengan Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan. Jangan tunggu kita beres dulu, hidup benar dulu, hidup suci dulu, baru dekat dengan Tuhan. Mulai hari ini, katakan, aku selalu dekat dengan Tuhan. Apapun kehidupan pergumulan dalam hidup saya, Tuhan menerima saya sebagai anak. Dia menerima saudara sebagai anaknya. Amin. Jadi kalau kita punya anak, sesalah-salahnya anak kita ketika dia minta ampun, minta maaf kepada kita, pasti kita maafkan. Paling kita katakan kepada anak kita, jangan mengulangi lagi ya. Papa mengasihi kamu. Demikian juga Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi nak. Aku mengasihi kamu. Yang pertama, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu.
Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita dapat bersyukur dalam situasi apapun, bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, disitulah Tuhan akan memberikan damai sejahtera buat saudara dan saya. Berhentilah bersungut-sungut, berhentilah mengeluh, sebab itu akan membuat saudara semakin terpuruk. Mulai mengucap syukurlah kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, seperti contohnya saya punya anak 3. Punya anak 3 itu masih kecil dulu, pengennya kuda-kudaan terus sama saya. Masih umur mereka masih TK. Setiap kali saya pulang, mereka itu selalu berlomba-lomba keluar menyapa saya. Ketika dia udah mulai remaja, mulai beda cara saya untuk mengekspresikan perhatian, kemudian ngajak mereka pergi. Dulu masih gampang ngajak mereka pergi, masih di TK, SD. Setelah sudah remaja, SMA, bahkan mereka kuliah, masing-masing punya kegiatan, masing-masing punya hobi, ya, komunitasnya saudara. Tapi satu yang saya ingin bagikan kepada ibu saudara, bahwa kami mengusahakan setiap malam untuk berdoa. Ya. Kalau anak saya lagi di Bandung, waktu anak saya kuliah di Karawaci, lewat Zoom saudara. Lewat video call. Ya, video call kita selalu doa setiap malam. Saya memberikan doa kepada mereka. Kalau mereka hadir bersama-sama dalam satu rumah, saya tumpangkan tangan buat mereka. Saya menghadirkan kuasa Tuhan kepada mereka, supaya mereka mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Berusahalah hidup damai, ya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dalam Yesaya 32, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ya, di mana ada kebenaran, di situ akan ada damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudara, berusahalah hidup damai dengan semua orang, dengan lingkungan kita di dalam pekerjaan, lingkungan kita dalam pelayanan, hidup damai satu dengan yang lainnya. Sebab Tuhan katakan, hendaklah engkau menjadi pembawa damai. Ya. Yang kedua, berusahalah hidup rukun. Hidup rukun adalah hidup yang saling menyayangi satu sama lain, sesama manusia, tidak suka bertengkar. Ya, jadi orang yang mengasihi Tuhan, mengalami damai sejahtera dari Tuhan, tidak suka bertengkar. Jangan suka bertengkar dengan istri, dengan suami, dengan anak terhadap orang tua. Orang berkata, Pak, saya susah didik anak saya selalu membangkang. Jadi ada kesaksian seorang bapak. Seorang bapak ini pengennya makan sama-sama, maunya sama istri sama anak satu meja. Tapi setiap kali waktu saya dengar laporan dari anak, itu papa itu begitu Pak, setiap kita makan selalu kita disidang di meja makan, selalu kita diserang. Jadi nggak enak kita makan bareng-bareng papa. Jadi mereka makannya masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Ada yang di ruang tamu, yang di kamar makan, istri juga kadang dia makan sendiri. Ternyata harapan orang tuanya, kemauan orang tuanya tidak disertai dengan tingkah laku dia. Bagaimana dia bisa menghadirkan Tuhan, membawa damai buat istri, buat anak saudara. Dianya kepengen sama-sama makan sama anak, sama istri. Tapi istri anaknya tidak kepengen makan sama ayahnya. Karena apa? Karena pada waktu di meja makan dia sidang. Dia marah-marah, dia hakimin anaknya. Jadi mereka gak nyaman makan. Satu sisi orang tuanya salah, tapi sisi yang lain juga anak juga salah, istri juga salah. Kenapa mereka tidak perbaiki ya kehidupan seperti itu supaya mereka menghadirkan damai di dalam keluarga mereka. Ketika saya sampaikan kepada ayahnya, saya sampaikan bapak harus menciptakan suasana yang nyaman, yang baik di meja makan. Demikian juga ibu, demikian juga anak. Jadi masing-masing tempat meja makan tuh tempat kita saling membagi kasih, saling mengampuni, saling memaafkan, saling memotivasi, ya Bapak Ibu Saudara. Kalau salah diberitahukan, jangan mengulangi lagi. Hidup benar, hidup damai, hidup rukun satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga,
Kalau kita ingin hidup damai, berusahalah hidup damai dengan sesama kita, ya, hidup rukun. Yang ketiga, berusahalah hidup tentram. Nah, hidup tentram itu tentu damai dan tentram itu hampir mirip, saudara. Tapi yang dibedakan, tentram itu mengalami ketentraman, damai, saling mengasihi, saling memperlengkapi, saling tolong menolong satu dengan yang lainnya. Saya percaya ketika saudara saling tolong menolong di dalam rumah tangga, suami menolong istri, istri menolong suami, anak juga menolong orang tua, saling tolong menolong, maka terjadi damai sejahtera dalam rumah tangga kita. Amin. Kalau orang katakan, Pak, saya dilahirkan dari keluarga broken home, orang tua saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa pulihkan saudara. Tuhan bisa menjadikan keluarga saudara keluarga yang harmonis ketika saudara melibatkan Tuhan, ya. Ketika saudara merubah cara-cara saudara dalam membangun rumah tangga, maka Tuhan akan hadir di dalam rumah tangga kita sehingga kita mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Pernikahan saya sudah memasuki 26 tahun, ya. 27 tahun. Ya, saya 97, anak saya udah umur 26 sekarang. Hampir 27 tahun, nanti Januari 27 tahun usia pernikahan kami. Ada banyak tantangan, rintangan juga yang kami lewati. Kalau orang lihat, oh enak ya Pak, anak udah besar-besar. Nikmatin aja Bapak Ibu Saudara. Anak-anak pada waktu kecil nikmatin aja. Kadang mereka berebutan mainan. Kadang mereka bisa saling iseng satu dengan yang lain. Ya, saling bercanda, bahkan ada yang nangis. Nikmatin saja. Karena ada waktu mereka akan menjadi anak remaja. Ada waktu mereka sudah menjadi pemuda remaja. Sampai suatu saat kita juga sebagai orang tua kita akan melepaskan mereka untuk berumah tangga. Gak bisa kita harus peluk mereka, ayo sama-sama terus sama saya nak. Sampai kapan? Pasti ada waktunya kita berpisah dengan mereka. Ketika anak-anak kita berumah tangga. Selama mereka masih bersama-sama dengan kita, mari kita sebagai orang tua jadilah teladan yang baik buat mereka. Katakan amin. Sebagai orang tua jadilah teladan yang baik buat anak-anak kita. Ketika mereka nanti berumah tangga, kita akan melepaskan mereka satu persatu berumah tangga. Hanya tinggal suami istri. Saya ngomong ke istri saya, Mah, Mi, saya panggil dia. Akur-akur lah kita berdua. Tinggal kita berdua nanti di rumah. Anak-anak semuanya menikah. Dia ketawa. Iyalah akur lah, dia bilang sama saya. Ya kita berdua. Jadi saling mengasihi, saling menyayangi. Bisa ngobrol satu dengan yang lainnya. Jangan kita ngobrol saling serang. Gak ada habisnya. Ya, harus bisa berdiskusi, harus bisa ngobrol dengan pasangan kita. Ya. Berita Natal hari ini untuk membawa kita kepada kebahagiaan, kepada sukacita di dalam Tuhan. Natal adalah kabar baik, Sang Juru Selamat dunia telah lahir ke dunia. Dan pada waktu orang Majus, ada berapa perwakilan orang datang waktu menyaksikan kelahiran Tuhan Yesus. Orang Majus mereka mempersembahkan ada 3 ya, yang dipersembahkan. Yang pertama itu emas. Emas itu pengakuan bahwa Yesus adalah Raja. Emas itu adalah barang yang berharga. Semua orang kepengen mempunyai koleksi emas yang banyak saudara. Karena emas itu barang yang berharga, tidak gampang luntur. Kemudian emas itu selalu didamba-dambakan oleh setiap orang. Kemudian kemenyan. Kemenyan itu pengakuan bahwa Yesus adalah imam besar agung dan Tuhan kita. Kemenyan adalah satu elemen penting dalam penyembahan. Kemenyan melambangkan doa-doa yang harus dinaikkan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, jadi orang Majus itu adalah orang yang pintar, ahli dalam perbintangan. Orang Majus ini orang yang berpendidikan. Ya, jadi mereka akan melihat tanda-tanda di mana bintang itu, di mana tempat Yesus itu lahir.
Dan mereka mempelajari itu, meneliti itu, dan mereka menemukan Yesus lahir di kandang domba. Dan disitulah kemuliaan Tuhan dinyatakan, ya. Kemudian mereka mempersembahkan mur. Yang ketiga itu mempersembahkan mur. Mur itu pengakuan bahwa Yesus adalah korban kita. Mur adalah cairan untuk pembalsaman jenazah. Ini adalah persiapan untuk kematian Yesus di kemudian hari di kayu salib. Ya. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Jadi kalau kita hidup hari ini, kita hidup bagi Kristus. Katakan amin. Hidup bagi Kristus. Ya, kita hidup memuliakan Tuhan, hidup melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, panggilan tertinggi dalam hidup kita itu adalah melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak hanya orang yang berdiri menjadi song leader, singer, pemain musik dan lain sebagainya. Melayani Tuhan itu bermacam-macam. Saudara bisa lakukan. Saudara berdoa, saudara penerima tamu, saudara hanya membawa jiwa, ya, ke gereja, itu juga melayani Tuhan. Saudara membesuk orang yang sakit, itu juga membawa jiwa kepada Tuhan, untuk dekat kepada Tuhan. Jadi semua kita harus ambil bagian dalam pelayanan di dalam pekerjaan Tuhan. Dalam kitab Yesaya 41 ayat yang ke-10, berita Natal di tahun ini buat saudara dan saya. Dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Firman Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Katakan amin. Jangan takut memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Mungkin prediksi orang akan sulit kehidupan kita tahun 2024. Bapak Ibu Saudara, jangan takut. Kalau kita bisa melewati masa-masa yang sukar 3 tahun yang lalu, masa pandemi, saudara ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan. Berterima kasihlah kepada Yesus. Hari ini telah lahir Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Berjalan bersama Tuhan di tahun 2024, kita percaya ada mujizat, ada pertolongan. Saudara yang sakit, kita percaya bilur-bilur Yesus menyembuhkan kita. Perkatakan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita memperkatakan bahwa kita sehat, kita sembuh, artinya kita mempunyai iman, ya. Di dalam mulut kita ada kuasa, ya. Ada kuasa ketika saudara memperkatakan saya sembuh, saya pulih, saya diampuni, saya akan mengalami Tuhan, mengalami berkat-berkat Tuhan. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Tuhan untuk hari ini, karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Haleluya. Saya undang pemain musik, kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Waktu kecil kita merindukan Natal. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Saya minta WL Singer bantu saya untuk memuji Tuhan. Karena kita yang menderita, karena kita dia diselamatkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita yang menderita. Terima kasih Yesus. Karena kita disalibkan,
diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu kecil kita merindukan hadiah yang indah dan menawan. Tak seorang pun telah lahir bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa. Matinya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih, karena kita yang menderita, karena kita Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukum. Mari kita bangkit berdiri karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita, amin, amin. Karena kita Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal, dari hukuman kekal, dari hukuman kekal. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, kebaikan, kemurahan-Mu. Kami telah mendengarkan berita Natal, Sang Juru Selamat datang ke dunia ini. Kami bersyukur kalau kami merupakan kawanan domba-Mu Tuhan. Kami adalah milik-Mu, kami telah diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berikan telinga seorang murid kepada kami. Biarlah kami dengar-dengaran kepada Tuhan. Biarlah kami terus bergantung berharap kepada Tuhan. Kami tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Kami bersyukur Tuhan kalau kami bisa memasuki bahkan sampai di penghujung tahun 2023 ini. Mungkin ketakutan pada waktu awal tahun kami takut menjalani tahun-tahun ini Tuhan. Tapi terbukti kami boleh melewati dan sampai pada penghujung tahun ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami mempercayai Tuhan. Kami terus bergantung kepada Tuhan. Kami percaya ada mujizat. Ada pertolongan yang disediakan oleh Tuhan bagi setiap kami. Tuhan Yesus mengasihi kami. Tuhan Yesus sudah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan untuk berita Natal. Engkau datang untuk menjemput, untuk mengasihi kami, untuk menyelamatkan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk Natal tahun 2023 ini. Kami boleh sehat. Istri, anak kami, suami kami, keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu, kebaikan, kemurahan-Mu. Buat mujizat yang Tuhan berikan, sediakan bagi setiap kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, Tuhan berkati. Baik, izinkan saya Bapak Ibu bertanya, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali ibadah di tempat ini, saudara? Dengan kasih boleh lambaikan tangan, ada saudara? Kami akan menyambut dengan sukacita. Oh, jemaat setia semua ya. Haleluya. Biar minggu depan Bapak Ibu Saudara boleh ajak teman, mungkin orang yang sakit ke tempat ini untuk menerima mujizat Tuhan. Amin. Mari Bapak Saudara sebentar kita berikan persembahan yang kedua. Sambil kita mempersiapkan, saya akan doa dan setelah itu kita akan melihat pengumuman dari multimedia. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami akan berikan yang terbaik, persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan tempat ini. Biar sekali lagi kami beri dengan sukacita Tuhan. Kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Selamat pengumuman, saya persilakan. Shalom, selamat datang di Father's Love Church Tangerang. Berikut akan saya sampaikan kegiatan yang terdapat di FLC melalui FLC News bersama saya, Moses. Ibadah raya akan diadakan setiap hari Minggu pukul 5 sore bertempat di Gedung Unity lantai 3. Bagi saudara yang ingin beribadah secara online, dapat bergabung dalam live streaming melalui YouTube channel Father's Love Church atau dengan join Zoom dengan ID dan password yang tertera dalam layar. Kami mengundang seluruh jemaat untuk bergabung dalam grup WhatsApp yang dikhususkan untuk FLC Tangerang. Untuk QR Code dapat di-scan melalui layar ataupun dengan banner di luar pintu masuk. Jika mengalami kesulitan, Anda dapat menyampaikannya kepada pengerja agar dapat dibantu untuk masuk ke dalam grup. Bagi bapak dan ibu yang membawa anak, FLC menyediakan ibadah sekolah minggu yang diadakan setiap hari Minggu pukul 5 sore. Makanya iblis kadang bodohin kita untuk tidak tinggal dalam firman itu. Karena apa? Iblis tahu firman yang kamu hidupi akan menjadi mukjizat setiap hari, kata Amin. Ikuti selalu ibadah morning blessing yang diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi agar kita selalu bertumbuh dalam Tuhan dan disiplin rohani. Acara ngopi bareng bersama Pastor Dautoni diadakan setiap hari Senin dan Jumat pukul 7 malam. Bagi saudara yang rindu melayani di gereja FLC Tangerang, dapat menghubungi Pastor Abraham Irwan melalui nomor yang tertera dalam layar. Persepuluhan dan persembahan serta persembahan pembangunan gedung gereja FLC Tangerang dapat diberikan dengan cara melalui kantong kolektif yang diedarkan setiap minggu, kotak persembahan, melalui transfer bank ke rekening BCA, atau scan kode QR melalui aplikasi berikut ini. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Bagi Bapak dan Ibu yang membutuhkan layanan doa, dapat menghubungi Ibu Maria dan Ibu Meliana di nomor yang tertera di layar. Bagi Bapak dan Ibu yang membutuhkan layanan orang sakit dan penghiburan kematian, dapat menghubungi Bapak Andreas dan Bapak Vincent di nomor yang tertera di layar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, sekali lagi berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Yes, ini suara kecil amat. Oke, terima kasih Bapak Saudara. Minggu hari ini kita boleh bersama-sama menyembah Tuhan di tempat ini. Secara khusus terima kasih buat Pastor Bapak Pendeta Reinhard Emon dan istri dan anak. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sedikit kesaksian, waktu
beliau yang memberkati kami waktu pernikahan. Memang kita undang beliau ini untuk melayani kita di tempat ini karena saya melihat beliau sangat spesialis dalam bidang membina keluarga, membina anak, Bapak Ibu Saudara ya. Puji Tuhan. Ketiga anaknya berhasil di dalam Tuhan, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yang penulis itu yang nomor berapa? Kamu penulis? Novel apa? Novel Antares. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Waktu itu saudara saya merasa terberkati melihat keluarga ini karena anak-anaknya luar biasa. Tuhan pakai dengan dahsyat ya. Dan saya rindu ada impartasi buat saya sendiri. Akhirnya sebuah impartasi terjadi. Saya dapat anak juga 3 saudara. Ya. Dan kiranya ke depan boleh Tuhan pakai juga dengan luar biasa. Haleluya. Seperti Tuhan pakai anak-anak beliau. Dan kita akan selipkan Bapak Saudara untuk beliau terus mengajari kita tentang hubungan orang tua dan anak, keluarga. Karena kita keluarga-keluarga Kristen harus kuat di dalam Tuhan, amin. Dan anak-anak Kristen, ya, anak-anak kita kuat di dalam Tuhan, haleluya. Baik, selanjutnya Saudara, kita tidak ada perayaan malam Natal, tapi minggu depan kita tetap ibadah seperti biasa, sore, ya. Dan kemudian 31-nya itu mengingat di sini macet. Kalau kita keluar jam 8 mungkin saya takut macet ya. Jadi minggu terakhir berarti 31 kita akan start mulai pukul 3 lah. Ya kan? Jadi jam 3 sampai jam 5. Itu 31 bukan minggu depan. Minggu depan tetap seperti biasa ya. Untuk kita boleh beribadah sama-sama di tempat ini. Amin. Haleluya. Oke. Sebelum kita doa berkat Bapak Saudara, nanti Bapak Pendeta yang akan memberkati kita. Saya ingin bertanya, apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mungkin dalam event Natal ini akan liburan keluar kota? Raise your hand. Raise your hand. Raise your hand. Yang rencana luar kota. Tuhan gerakan saya untuk berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Angkat tanganmu, kita berdoa. Bapak hamba serahkan seluruh jemaat Tuhan. Dan dalam momen Natal saat ini Tuhan, mereka akan keluar kota. Tangan-Mu menyertai mereka Tuhan. Tangan-Mu bersama dengan mereka Tuhan. Ada damai sejahtera atasnya. Kemanapun mereka berjumpa dengan keluarganya, mereka membawa damai sejahtera daripada Tuhan. Ada kesaksian-kesaksian yang boleh mereka sampaikan ketika mereka jumpa nanti dengan keluarganya. Aku tolak setiap kecelakaan. Aku tolak setiap maut. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mereka akan kembali join untuk beribadah bersama-sama kembali di tempat ini. Dan kami boleh bertatap muka kembali dalam keadaan mereka. Situasi normal sempurna. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku lepaskan berkat, kuasa, perlindungan setiap yang akan keluar kota. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, akhiri persekutuan kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dan apa saja yang diperlukannya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Angkat kedua tanganmu. Saya berdoa IPLC Serpong diberkati oleh Tuhan. Setiap keluarga lepas keluarga menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Pendidikan anak-anak diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Bisnis mereka diberkati oleh Tuhan. Pendidikan juga diberkati oleh Tuhan.
Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis melalui Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita orang-orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu semuanya, Tuhan berkati. God bless you.